Menyapa Anda semuanya, masih di program Bible Everyday. Kita masuk di dalam surat Yohanes yang ketiga. Ini pun berisi satu pasal saja. Lagi-lagi ada alasan kenapa Yohanes perlu menulis surat ini kepada jemaat. Sebab pada waktu itu dalam jemaat ada seorang yang cukup berpengaruh. Sayangnya dia punya pengaruh, tapi dia gunakan pengaruhnya bukan untuk hal yang baik, tetapi juga justru untuk hal-hal yang jahat. Bukan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, tapi justru menjadi penghambat, menjadi penutup bagi orang-orang yang hendak datang kepada Kristus. Orang itu namanya Diotrefes. Kita baca di dalam ayat yang ke-9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Dari waktu ke waktu selalu ada saja duri dalam daging di sebuah pelayanan, duri dalam daging di sebuah gereja. Dan kali ini yang menjadi duri dalam daging adalah Diotrefes. Ini termasuk bilangan daripada kumpulan jemaat, tetapi orang ini tidak hidup di dalam kasih yang sejati. Sebab apa? Terlihat jelas dari sikapnya. Yohanes menulis seperti ini, Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka. Kalau sudah punya ambisi seperti itu, jelas bukan kasih yang mengontrol hidupnya, tapi hawa nafsu, ingin dianggap menjadi orang yang paling hebat, menjadi orang terhormat, ingin menjadi terkemuka. Tidak salah ingin menjadi pemimpin, tapi kalau dia ingin menjadi terkemuka dengan ambisinya yang sangat besar dan dengan cara-cara yang keliru, dengan cara-cara yang kotor, tentu saja ini adalah hal yang jahat. Diotrefes, dia ingin menjadi terkemuka di antara mereka. Dia mencoba mengangkat dirinya sendiri menjadi pemimpin atas jemaat. Kalau Anda menjumpai orang-orang yang punya ambisi seperti ini di dalam gereja, hati-hati. Saya mengajak Anda rekan-rekan pemimpin rohani dimanapun Anda berada. Kalau ada jemaat yang punya ambisi, ingin terkemuka, ingin menjadi yang terbesar, terhebat, terhormat, dan seterusnya, hati-hati, jangan berikan panggung kepada orang-orang ini sebelum orang ini karakternya berubah lebih dulu. Diotrefes, dia ingin menjadi terkemuka. Tidak hanya itu, Alkitab juga menulis seperti ini. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, bahkan terhadap Yohanes yang adalah seorang rasul, yang adalah seorang pemimpin rohani, bersikap kasar. Kalau ada jemaat bersikap kasar, kata-kata keras terhadap pemimpin rohaninya, tidak punya penundukan diri, penundukan rohani kepada pemimpin rohaninya, maka orang-orang seperti ini sebetulnya sedang bermasalah di dalam dirinya sendiri. Hati-hati, kalau orang tidak bisa tunduk kepada pemimpin yang kelihatan, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan posisi sebagai pemimpin? Bahaya sekali orang-orang yang tidak mau tunduk seperti ini. Nanti ujung-ujungnya pasti hanyalah perselisihan, pertengkaran, perpecahan. Dan terbukti, ketika dia tidak mau tunduk kepada Yohanes sebagai pemimpin rohaninya, apa yang terjadi? Alkitab juga menulis, belum merasa puas dengan itu, jadi rupanya dia terus mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang menghina, meremehkan Yohanes. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang. Jadi ketika ada orang lain yang mau bergabung, jemaat lain yang mau bergabung menjadi kumpulan orang percaya, maka dia
seolah-olah mengangkat diri sebagai pemimpin, tidak mau menerima mereka, membentuk kelompok yang eksklusif. Padahal konsep gereja mestinya inklusif, terbuka untuk siapa saja. Tapi Diotrephes tidak. Dia tidak mau menerima orang-orang baru ini, jemaat ini, tidak mau menerima mereka. Lalu kemudian tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Betapa jahatnya. Jadi Diotrephes ini toksik, racun bagi jemaat pada waktu itu. Sebab jemaat ketika ada yang mau menyambut, menerima, langsung Diotrephes mencegah orang itu melakukannya. Betapa jahatnya. Padahal pada waktu itu masa aniaya terjadi luar biasa. Jadi mereka, kumpulan orang percaya ini harusnya saling menerima, saling memberi tumpangan, saling menguatkan. Tapi Diotrephes mencegah orang-orang yang mau menerima jemaat. Bahkan tidak hanya itu, kalau ada jemaat yang mau menerima orang-orang baru ini, maka Diotrephes mengajak orang-orang, mengucilkan orang-orang itu dari jemaat, menekan, mengintimidasi, sehingga jemaat tidak berani dan hanya mengikuti keinginan Diotrephes. Betapa jahatnya orang ini. Sayangnya orang seperti ini justru ada di tengah-tengah kumpulan jemaat. Di banyak pemandangan gereja, saya juga menjumpai ada orang-orang seperti ini. Menjadi duri dalam daging, menjadi perintah, menjadi penghambat, menyebarkan kebencian, menyebarkan toksik, membuat gap antara satu dengan yang lain, membuat permusuhan antara satu yang lain, saling menggosip, saling memfitnah. Mari kita berdoa supaya orang-orang seperti ini bertobat, berubah. Tapi seandainya tidak berubah, tidak bertobat, biarlah jangan sampai dia menjadi ragi yang mengkamirkan seluruh kumpulan jemaat. Pemimpin rohani kita harus bertindak tegas seperti halnya yang dilakukan oleh Yohanes. Langsung kirim surat supaya jemaat bisa membedakan mana orang baik, mana orang benar, mana yang harus ditiru, diikuti, diteladani, dan mana yang harus dijauhi. Dan dalam hal ini Yohanes juga tidak pelit memberikan pujian kepada dua nama paling tidak. Dia berikan pujian kepada Gaius, dia berikan pujian kepada Demetrius yang hidup di dalam kebenaran. Tapi tentang Diotrephes, Yohanes menulis hati-hati dengan orang seperti ini. Bagaimana dengan kita? Tuhan berkati.